Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jeda Belajar. Kali ini saya akan mengajarkan tentang perbandingan vektor materi matematika peminatan kelas 10 semester 2. Nah, dari video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan tentang besaran vektor atau panjang vektor. Nah, kali ini tentang perbandingan vektor. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk menentukan suatu vektor atau suatu titik koordinat yang memotong suatu garis dari dua titik koordinat. Daripada bingung tambah bingung, nah sekarang langsung saja. Ini diberikan ada diagram kartesius, kemudian misalkan diketahui titik A, koordinat titik A dan B, entah berapa itu, yang pasti dia itu merupakan titik koordinat. Saya buat misalnya di sini adalah titik pusat 0,0, kemudian titik A nya itu 3,8 di atas sini. Kemudian kita beri nama titik A, kemudian jika dihubungkan dengan titik pusat 0,0 nih, anggap saja lurus ya, artinya dia itu menjadi vektor OA. Vektor OA kemarin kan bisa dibuat dalam bentuk A kecil gini. Nah, ini adalah A kecil. Kemudian titik B nya di sini, katakanlah ini titik B, titik koordinat B, dihubungkan juga dengan titik 0,0. Nah, ini namanya adalah vektor OB. OB memiliki bentuk B kecil, sama penulisannya. Ini juga B kecil. Jika ada vektor AB pada vektor posisi kemarin, berarti kan di situ ada B min A. Rumusnya kan kemarin itu. Artinya apa itu AB? AB itu adalah suatu garis yang menghubungkan mana itu? Ujung dari vektor A dan ujung dari vektor B. Ini dihubungkan saja sini. Seret. Nah, ini adalah vektor AB. Kemudian vektor AB itu dibagi oleh suatu titik. Suatu titik itu katakanlah titik potong, titik P, point P. Nah, dengan panjang perbandingannya A banding P itu M, P banding B itu N. Jika titik P itu kita hubungkan dengan titik 0,0, seret, salah, seret, pas. Nah, akan mendapatkan vektor OP. Vektor OP itu P kecil. Ada lagi tambah satu lagi, yaitu vektor OP sama dengan P kecil. Pada bentuk APB itu yang diminta adalah menentukan posisi koordinat titik P. Caranya bagaimana? Gini. Caranya gini. Kalau ada AP dibanding dengan PB, berarti di sini toh AP dibanding PB. AP-nya kan M, PB-nya itu N. Kemudian N itu kita pindah ruas ke kiri, jadinya N dikali AP sama dengan M dikali PB gini. AP kan sama bentuk ini. Nah, kalau AB itu B min A, berarti AP itu B min A sama dengan M dikali B min P. Kalikan saja no. NP dikurangi NA sama dengan MB. Sama dengan MB dikurangi MP. Yang dicari kan MP. Cari P nya. MP nya pindah ruas. NP ditambah MP sama dengan MB ditambah NA. P nya dikeluarkan saja. Ini ada M ditambah N, kebalik-balik boleh. Di sini ada MB ditambah NA.
sehingga mengakibatkan P itu sama dengan MB ditambah NA per kurung buka M ditambah N gini. Itu P sama dengan MB ditambah NA per M ditambah N gini, ketemu. Nah, itu ceritanya. Kok iso rumusnya ketemu kuwi kok ndi? Ya ini dari sini ceritanya. Nah, kalau boleh ketemu langsung boleh. Kalau dari gambar bisa langsung dicari. Ini caranya. Nih. Kita lihat gambarnya saja. Di situ ada A, B dan titik P di sini. Nah, AP kan M. M di dekatnya A. Maka M itu menjadi pasangannya B. Nah, yang berada di dekatmu belum tentu jadi jodohmu. Berarti N ini pasangannya dengan A. Langsung saja. Jadinya P yang di tengah ini sama dengan M pasangannya B, N pasangannya A dibagi M ditambah N. Udah ketemu. Contoh soalnya ya. Contoh soal. Diberikan titik koordinat A 2,5, B-nya 9,-2. Titik P membagi AB sehingga AP banding PB sama dengan 3:4. Tentukan koordinat titik P dan vektor OP-nya. Ada A dan B, koordinatnya sudah ada. Caranya gimana? Langsung saja gambar garis AB ini. Seret. Nah, di sini adalah A, di sini adalah B. Entah itu bagaimana terserah. Yang penting kan garis. AP banding PB-nya itu 3:4. Artinya AP-nya itu di sini. AP-nya itu di sini yaitu 3, PB-nya 4 di sini. AP dengan PB 3:4. Kalau dalam bentuk M dan N, ini berarti M, di sini adalah N-nya. Langsung masuk rumus saja. Berarti P sama dengan MB ditambah NA per M ditambah N. Jadinya M-nya itu 3, pasangannya B. B-nya itu 9-2 ditambah N. N-nya itu 4, pasangannya N itu A yaitu 25 dibagi 3 tambah 4 sama dengan 3 kali 9 27, 3 kali min 2 min 6 ditambah 4 kali 2 8, 4 kali 5 20. Nah, sama dengan 27 tambah 8 itu 35. Sebelum itu harus dibagi dulu. Dibagi dengan 3 tambah 4 7. Sama dengan 27 tambah 8 35 min 6 tambah 20 14 dibagi dengan 7, sehingga P-nya adalah 35 bagi 7 5, 14 bagi 7 2. Jadi koordinat titik P adalah 5,2. Kemudian vektor OP-nya adalah 5I tambah 2J. Udah ketemu. Bisa ditulis juga untuk P kecilnya sama dengan 5I ditambah 2J. Mudah. Contoh yang kedua. Nih, tentukan koordinat titik P apabila P membagi AB dengan perbandingan. Itu A-nya 2,3, B-nya 4,1, AP banding PB 3:-1. Berbeda dari contoh yang pertama tadi. Langkahnya sama. Kita gambar dulu AB-nya, garis AB. A, B. Kemudian di sini lihat AP-nya 3, PB. Oh, ternyata di sini PB-nya min 1. PB sama dengan min 1. Berarti kan arahnya ke kiri. Ke kiri artinya B-nya itu di kanannya B, di sini artinya seret. Merupakan perpanjangan P ke B yaitu min 1.
AP-nya yaitu 3. Nah, jika kita ubah perbandingannya B, berarti kan B ke P, berarti BP-nya itu 1, kemudian AB-nya menjadi 2, karena kan AP-nya 3, BP-nya 1, artinya AB-nya itu 2. Sehingga mendapatkan hasil untuk perbandingannya itu, buatlah yang tengah. Untuk patokan perbandingannya itu yang tengah ini, yaitu B. Kemudian untuk mengerjakannya bagaimana? Ini B sama dengan MP ditambah NA per N tambah M, sama M tambah N juga boleh. MP, kenapa kok MP? Karena B-nya yang di tengah. Kalau yang awal tadi P-nya kan yang di tengah. B-nya sudah diketahui, yaitu 41. 41 sama dengan M-nya itu 2, P-nya yang dicari, ditambah N-nya 1, A-nya min 2, 3, per N tambah M-nya 2 tambah 1, 3. Nih, 3 pindah ruas ke sini, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Saya kerjakan di sini. Berarti 3 dikali 41 sama dengan 2P ditambah 1 kali min 2 kali min 3 kali 3 min 2, 3. Ini tetap 3 kali 4, 12, 3 sama dengan 2P ditambah min 2, 3. Penjumlahan ini carinya untuk itu pindah ruas saja. 12, 3 dikurangi min 2, 3 sama dengan 2P. 12 min 2 artinya 12 tambah 2 itu 14, 3 min 3, 0 sama dengan 2P. Sehingga P sama dengan 14, 0 dibagi dengan 2, dan P sama dengan 14 bagi 2, 7, 0. Nih, koordinat P yaitu 7,0. Vektor OP-nya yaitu 7i saja. Aslinya kan 7i tambah 0j. Kan tetapi karena di sini 0, sehingga OP itu cukup ditulis dengan 7i saja. 7i tok til. Contoh yang ketiga. Tentukan koordinat titik H apabila H membagi KM dengan perbandingan titik koordinatnya K itu 1,2, M-nya 11,8, KH banding MH sama dengan 6 banding 2. Nah, ternyata di sini yang dicari itu adalah titik H, tapi perbandingannya KH banding MH, bukan KH banding HM. Bagaimana caranya? Nih, silahkan disimak. KM kita gambar dulu garisnya, seret. Di sini K, di sini M. Ternyata MH-nya itu 2 positif, berarti H itu di kanannya M. Perpanjangannya lagi, H di sini 2. KH-nya 6, berarti di sini 6. Maka KM-nya adalah 4 nih. KM-nya 4, MH-nya 2. Kemudian perbandingannya kita ubah menjadi KM dibanding dengan MH sama dengan 4 banding 2. Kita ambil yang tengah. M sama dengan 4 kali H ditambah 2 kali K per 4 tambah 2. M-nya kan sudah diketahui, yaitu 11, 8 sama dengan 4 dikali H. H ternyata belum diketahui. H ditambah 2 kali K. 2 dikali K-nya adalah 1, 2. Dibagi dengan 4 tambah 2, 6. 6 pindah ruas. Saya taruh sini, yaitu 6 dikali 11, 8 sama dengan 4H ditambah, kalikan saja 2, 4.
66 48 sama dengan 4H ditambah 24. Pindah ruas, 6648 dikurangi 24 sama dengan 4H. 66 kurangi 2, 64. 48 kurangi 4, 44 sama dengan H, 4H. Dan H sama dengan 64 dibagi 4. Dan H sama dengan 64 bagi 4 itu 16. 44 bagi 4 11. Sudah tahu hasilnya. Dan koordinat koordinat H yaitu 16,11. Sedangkan untuk vektor OH-nya, misal yang ditanyakan vektornya yaitu 16I ditambah 11J. Bisa ditulis juga H kecil yaitu 16I ditambah 11J. Nah, begitu. Inti dari perbandingan vektor itu adalah menentukan titik koordinat yang membagi garis yang menghubungkan dua titik koordinat. Bisa juga dicari vektornya. Begitu, paham ya? Saya akhiri bahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.